Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami Muhaimin Rodi KPIA ingin menjelaskan terkait tentang usul fikih dengan tema definisi hukum usul fikih serta ketentuan-ketentuan di dalamnya termasuk mahkum alaih, ahliyah dan awarid ahliyah. Hukum itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang af'alul khalqi, perbuatan-perbuatan manusia. Sehingga hukum itu secara watan itu ada 5. Ada yang mengatakan 7. Yaitu 5 hukum itu adalah haram, sunnah, wajib, makruh juga mubah. Ada yang menambah 2 yaitu adalah sah dan batal. Oleh karena itu, hukum-hukum ini itu bisa ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam usul fikih, baik itu dari mutlak, lalu majas atau hakikat dan yang lainnya. Lalu ketika ada hukum, maka ada objek yang menerima hukum tadi yang disebut dengan mahkum alaih, penerima hukum yaitu manusia itu sendiri. Ketika hukum itu ditetapkan dan itu dilimpahkan kepada mahkum alaih atau manusia itu sendiri, maka itu ada yang ahliyah, ada yang tidak ahliyah, ghairu ahliyah. Yang ahliyah itu siapa? Yaitu adalah orang-orang yang sudah baligh, berakal, juga Islam. Itulah ahliyah yang mewajibkan manusia untuk melaksanakan hukum tersebut. Jika tidak seperti itu, maka itu dinamakan dengan awarid ahliyah. Awarid ahliyah sendiri itu masih terbagi menjadi 3, yaitu awarid samawi, awarid kasbi, dan yang terakhir adalah awarid yang tidak mencakup kedua. Apa itu awarid samawi? Yaitu adalah penghalang atau halangan yang itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gila. Ketika orang itu gila, yang mana gila itu adalah ketetapan dari Allah, maka dia tidak wajib melakukan atau tidak terkena taklif, tuntutan daripada hukum. Sedangkan awarid kasbi itu dikarenakan perbuatan manusia, itu adalah penghalang yang dikarenakan perbuatan manusia. Contohnya mabuk. Awal dia sehat, tapi ketika dia minum khamar maka dia mabuk, maka itu tidak menghilangkan kewajiban hukum. Sedangkan yang terakhir, awarid yang bukan keduanya, itu hanya menghilangkan sebagian tapi tetap terkena hukum sebagian yang lain. Contohnya seperti lupa. Ketika dia lupa, maka dia tidak berdosa ketika itu, tapi harus melakukan secepatnya. Begitu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.